Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua DPW yang saya hormati, Pak Agus Masdi, teman-teman fraksi PKS DIY, ada Pak Huda, Pak Sofyan, Pak Syafi'i, dan Mas Budi Dewantoro. Mestinya ada dua lagi, Pak Amir dan Pak Azrudin, tapi beliau masih ada acara di tempat lain. Yang pertama tentu kita sampaikan terima kasih pada teman-teman dan utamanya teman-teman wartawan yang pada siang hari ini berkenan untuk memenuhi undangan dari Pak Huda kumpul-kumpul di kantor DPW. Yang pertama tentu saja acara kita pada siang hari ini secara fisik, secara pribadi kita ingin semakin dekat ya dengan teman-teman wartawan sehingga terjadi sinergi atau sinergisitas antara fraksi PKS dengan teman-teman media, teman-teman wartawan yang terutama yang berada di lingkungan kantor DPRD DIY. Walaupun selama ini saya merasakan sudah ada klik ya, sudah ada kedekatan ya, terutama setelah Pak Huda ada di posisi pimpinan gitu. Yang kedua ya, saya diamanai, ditugasi Pak Agus, Mas Budi untuk mengkrit kira-kira apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menguatkan ya, komitmen kita kepada ideologi bangsa ya, Pancasila ya, sesuai dengan momentum yang terjadi pada hari ini, jadi 1 Oktober tahun 2021 yang kita tahu semua bahwa ada peristiwa yang sampai hari ini ya masih diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Memang ini merupakan satu kurang keras satu upaya ya dari fraksi ya selaku istilahnya itu etalase ya, partai di DIY ya, yang menunjukkan bahwa kita sangat komitmen ya terhadap Pancasila ya dan berusaha konsekuen mungkin ya melaksanakan butir-butir dari 5 sila yang ada di dalam Pancasila, mulai sila pertama sampai sila yang kelima. Dan momentum hari ini ya kita gunakan untuk kembali menguatkan itu ya, bahwa kita adalah bagian yang tidak terpisahkan ya, dari NKRI, sehingga saya kira ini perlu kita bangun bersama ya, komitmen dengan Pancasila ini ya, dan tentu saja caranya ya sesuai dengan apa yang mungkin bisa lakukan ya dengan ideologi kita ini. Yang kita ketahui ya dari dulu sampai sekarang ya Pancasila ini masih sangat terbuka di dalam hal menafsiri masing-masing silanya gitu. Nah, memang tidak ada acara khusus ya yang terkait dengan momentum ini ya. Rencana memang hari ini jam 2 ya kita akan mengunjungi Taman Makam Pahlawan ya, dalam rangka untuk ya mengenang jasa mereka ya. Mestinya jam 2 tapi karena ada acara yang bersamaan ya dengan teman-teman Korem ya yang rencana akan melakukan gladi kotor pada hari ini setengah 2 sampai jam 3, sehingga kita rencana mau ke TMP itu akan kita tunda setelah asar ya. Sembari menunggu konfirmasi dari penjaga yang di sana. Kiranya itu sebagai pengantar dari fraksi, tapi yang selanjutnya yang kita berharap memang sinergitas yang sudah terbangun selama ini antara fraksi PKS ya, dengan teman-teman media bisa terus kita tingkatkan ya, sesuai dengan isu-isu yang paling dibutuhkan ya oleh kita semua. Demikian saya minta beberapa Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah. Mas Rosidi, Sekum DPW, yang saya hormati Mas Huda, Bendara DPW, dan juga segenap pengurus harian DPW dan anggota fraksi PKS DPRD DIY yang saya hormati, serta rekan-rekan wartawan dan wartawati. Sudah 30% belum ini keterwakilannya ini? Coba dihitung 30% belum ini. Kalau belum 30 ya mestinya harus keterwakilan 30% ya. Besok di absen Mas Huda ya. Ya. Iya. Soalnya yang disorot partai politik terus ini 30% ini ya. Ya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan wartawan dan wartawati di Gambiran ini. Kalau tidak salah dulu kita juga ketemu pas tanggal 1 Juni 2021 pas kita sawalan halal bihalal. Dan kebetulan waktu itu juga 1 Juni hari lahir Pancasila. Kemudian hari ini kita ketemu lagi tanggal 1 Oktober hari kesaktian Pancasila. Nah, tentunya ini adalah merupakan sebuah komitmen kebangsaan dari kami PKS, menegaskan komitmen kesetiaan kami, kesetiaan PKS terhadap NKRI, terhadap ideologi Pancasila. Karena itulah pada hari ini kami juga menyelenggarakan peringatan 1 Oktober ini dengan rencananya ziarah ke makam pahlawan, yaitu pahlawan revolusi yang dari Jogja. Jogja itu sejak dulu memang istimewa ini. Dulu pernah jadi ibu kota. Ternyata pahlawan revolusi yang ada yang selain Jakarta adalah adanya di Jogja gitu, yaitu makamnya Brigjen Katamso dan juga Kolonel Sugiono. Nah, ini tentunya kami menyampaikan ini supaya semua warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, terutama yang muda, kaum milenial itu tahu juga gitu, tahu tentang pahlawan revolusi yang ada di Jogja ini. Yaitu beliau adalah waktu itu menjabat sebagai Komandan Korem 072 Pamungkas dan juga Kolonel Sugiono sebagai Kasremnya waktu itu ya. Nah ini jadi memang DIY itu punya hubungan kuat ya dalam masalah revolusi ini. Dan kami juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta bahwa nama-nama pahlawan revolusi itu diabadikan sebagai nama jalan. Ya, Jenderal Ahmad Yani di Malioboro, kemudian Brigjen Katamso, DI Panjaitan, Sugiono, kemudian Sutoyo, S. Farman, Pierre Tendean, dan KS Tubun di Patuk, Pak. Hampir semuanya itu sudah berada sudah diabadikan sebagai nama-nama jalan di Yogyakarta ini. Ini sebuah penghargaan dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta terhadap keberadaan pahlawan revolusi ini. Kalau di tempat lain itu kadang langsung tuparef gitu, 7 pahlawan revolusi gitu. Di beberapa daerah di Jawa Barat itu hanya tidak disebutkan satu persatu. Bahkan di Jogja ini ada universitasnya, Universitas Jenderal Ahmad Yani ya, di Ring Road Barat ya. Ya, ini semoga tidak hanya sekedar nama, tapi tidak sekedar dikenal namanya saja, tapi juga masyarakat mengenal jasa pahlawan-pahlawan kita. Istilah apa yang dipopulerkan oleh Bung Karno adalah jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, jadi inilah yang kami lakukan dalam peringatan Hari Kesaktian 1 Oktober 2021. Nah,
rencananya kami sebenarnya tidak hanya ziarah kubur ke TMP Kusumanegara saja, yaitu rencananya kita juga ke museum lubang buaya di Kentungan. Tapi karena masih PPKM level 3, sana sebagai salah satu destinasi wisata ya, belum boleh dibuka gitu, termasuk yang khusus pun juga ini belum dibuka ya. Kita menghormati PPKM yang masih sampai tanggal 4 Oktober ya. Ya, jadi alasan kita tidak ke sana, tidak boleh ke sana karena memang masih PPKM. Jadi siang hari ini kami hanya ziarah saja. Ya, kemudian kegiatan yang lain itu adalah bahkan ini dari instruksi dari DPP PKS, yaitu yang pertama adalah untuk mengibarkan bendera pada tanggal 30 September kemarin setengah tiang. Kemudian pada hari ini 1 Oktober tiang penuh ya. Ini semua kantor-kantor partai dan juga kader-kader, rumah-rumah kader partai itu mengibarkan bendera merah putih. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk menyaksikan nobar film G30S PKI yang tadi malam itu di seluruh DPD kabupaten kota, kemudian beberapa DPC, dan juga tadi malam kita di sini juga kami selenggarakan nonton bareng, tentunya dengan protokol kesehatan maksimal 30 orang ya, 30 orang ya. Nah, semalam sudah kami selenggarakan untuk tadi nonton bareng itu. Nah, ini sekali lagi ini kegiatan-kegiatan yang diadakan dalam rangka kesaktian Pancasila 1 Oktober ini. Nah, tentunya dengan kami menyampaikan seperti ini, seperti saya sampaikan tadi, adalah kita untuk penguatan ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua adalah agar kita semakin ya sinergi lah antara agama dengan negara itu. Tidak pantas agama dan negara ini untuk dipertentangkan. Pancasila tidak bertentangan dengan agama, agama tidak bertentangan dengan Pancasila, tetapi jangan sampai kemudian ada membenturkan Pancasila dengan agama. Puncaknya tentunya kemarin ya, puncak dari TWK adalah kemarin itu, tanggal 30 September. Katanya ada G30S KPK kemarin ya. Ya. Nah, jadi kita sebagai elemen bangsa ya meminta kepada seluruhnya saja ya untuk menjadikan Pancasila ini sebagai ya kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa ini, sehingga ini adalah menjadi sebuah hal yang kita untuk kita taati bersama gitu ya, piagam bersama gitu. Nah, yang ketiga adalah kami juga untuk mengingatkan tentang masalah menguatkan ideologi Pancasila, bahwa Pancasila ini adalah ideologi yang kuat ya, yang bisa menjadi, yang bisa mempersatukan seluruh elemen bangsa ini. Nah, karena itulah mestinya kita juga mewaspadai gerakan-gerakan yang menginginkan pergantian Pancasila itu, mengganti Pancasila lah gitu. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang masalah G30S ya kayaknya dengan komunisme ya, yang namanya komunisme sebagai sebuah ideologi ini memang sudah tidak laku, sudah bangkrut ya, di mana-mana seluruh negara itu bangkrut. Tetapi saya yakin sebagai sebuah ideologi itu tidak akan mati, ya, tidak akan mati, akan selalu bermetamorfosis, memperbarui. Bahkan namanya bisa jadi komunis, tapi bisa jadi prakteknya sudah tidak komunis lagi gitu, ya, kapitalis sebenarnya gitu ya. Nah, ini tentunya yang
perlu kita sadari bersama bahwa komunisme ini bertentangan dengan Pancasila. Baik contohnya adalah sila pertama, jelas mereka dalam sebelum melakukan kudeta 30S kan mereka pernah mementaskan pentas seni mati nih Gusti Allah gitu kan ya. Nah ini kan sudah bertentangan dengan sila pertama. Dan yang kedua juga komunisme juga bertentangan dengan sila keempat ya, yang mereka anti demokrasi ya, tidak mau berbeda pendapat, tidak toleran ya. Bahkan yang berbeda pendapat dibubarkan ya, seperti kasus pembubaran HMI, pembubaran GPI, dan puncaknya adalah pembubaran Masyumi. Nah ini salah satu contoh saja bahwa komunisme itu bertentangan dengan Pancasila. Nah karena itulah ini hari ini saya sekali terima kasih pada kawan-kawan sekalian untuk ya silaturahmi sekaligus berdiskusi pada siang hari ini, dan kami juga nanti mohon saran dan juga masukan-masukan dari rekan-rekan sekalian untuk kebaikan kita bersama. Demikian matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.